Adakah dari teman-teman yang mengerti arti dari gerakanku tadi? Mungkin sebagian besar teman-teman tidak mengerti. Bingung, maksudnya apa? Kebingungan ini pula yang dirasakan Kengo, salah satu tokoh dalam buku I Want to Hear Your Voice karya Etsuko Kishikawa. Buku setebal 108 halaman ini pertama kali terbit di Jepang tahun 2006. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2012 dan diterbitkan oleh PT Elix Media Komputindo. Buku tipis ini kalau dilihat dari sampulnya terlihat seperti buku anak-anak. Tapi di balik sampul yang sederhana ini ada kisah yang luar biasa. Kisah yang mampu menghangatkan hati pembacanya. Menariknya, menurut penulis, buku ini diangkat dari kisah nyata loh. Bercerita tentang seorang perawat bernama Kanako yang menemui pasien kecil bernama Kengo. Hubungan Kengo dan orang tuanya tidak berjalan baik. Kedua orang tua Kengo penyandang tunarungu, sementara Kengo tidak bisa bahasa isyarat. Kanako memahami anak itu. Dari sinilah pembaca diajak menelusuri kisah kehidupan masa kecil Kanako sampai ia menjadi seorang perawat. Kanako yang terlahir dari kedua orang tua tunarungu telah merasakan sakitnya diskriminasi tak berperasaan dari lingkungannya. Kanako juga kadang-kadang kesal karena tidak bisa mengobrol dengan orang tuanya layaknya teman-teman yang lain. Tetapi karena selalu diselimuti kasih sayang dari kedua orang tuanya, Kanako terus bertumbuh dengan baik sehingga berhasil menjadi seorang perawat yang mampu berbahasa isyarat. Buku ini terbit pertama kalinya tahun 2006. Sudah sekitar 20 tahun sejak buku ini diterbitkan. Tentu sudah banyak perubahan yang terjadi. Berkembangnya media sosial dan platform digital saat ini membuka harapan yang lebih luas bagi penyandang tunarungu. Munculnya komunitas teman tuli, teman dengar, kafe-kafe yang memberdayakan teman tuli, konten-konten dari teman tuli di media sosial, dan beberapa stasiun televisi yang menghadirkan juru bahasa isyarat. Tentunya semakin memudahkan teman tuli mengakses informasi dan aktualisasi diri. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat sudah lebih terbuka terhadap teman tuli. Walau mungkin masih banyak yang menghindari karena tidak tahu caranya berkomunikasi dengan teman tuli. Buku ini disusun menjadi 12 bab pendek dan 1 penutup. Dalam setiap bab menampilkan cuplikan tertentu dalam kehidupan Kanako. Di bagian penutup adalah kisah bagaimana buku ini akhirnya dibuat oleh penulis. Secara umum, buku ini menyampaikan tentang isu diskriminasi masyarakat terhadap orang tuli di Jepang pada masa itu, dan bagaimana kehidupan seorang anak dengar yang lahir dan dibesarkan dari kedua orang tua tuli. Kehidupan yang dialami Kanako, tokoh utama dalam buku ini, membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan punya empati terhadap orang-orang yang ditemuinya. Buku yang cukup tipis dan gaya penulisannya ringan, namun maknanya tetap dalam, membuat buku ini cocok dibaca semua umur dan mudah diselesaikan dalam waktu sehari. Membaca buku ini rasanya nyaman, mengalir, dan menghangatkan hati. Ilustrasi dalam buku ini menegaskan setiap momen penting yang terjadi. Ilustrasi inilah yang membantu orang tua mengajak anak untuk menceritakan kembali isi buku ini. Adanya catatan kaki membantu pembaca memahami istilah atau situasi yang dimaksud penulis. Sudut pandang dalam buku ini adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis. Di akhir halaman, pembaca diajak untuk memperagakan beberapa bahasa isyarat sehingga ada contoh nyata yang langsung diajarkan. Menurutku, buku ini sangat bagus. Buku ini bisa menjadi bahan bacaan keluarga dan perpustakaan di sekolah-sekolah. Untuk menumbuhkan rasa empati sejak dini dan bagaimana seharusnya kita memaknai perbedaan yang ada. Membaca kisah Kanako membuatku tersadar bahwa sekeras apapun dunia kepadamu, cinta mampu menguatkanmu. Selamat membaca.